ditulis dengan bahasa Indonesia. Ditulis dengan bahasa Indonesia ranah pesisir. Jadi kitanya dirubah jadi ranah pasisir. Oh, ditulis begitu ya? Ya, gitu. Sesuai dengan Itu ketentuan gini, lokalnya. pimpinan. Tapi nanti kita tanggap. Ya, enggak. Saya interupsi aja. Ya, silakan. Berkaitan terhadap apa yang disampaikan staf ahli dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kebetulan saya dari Sumatera Barat, saya juga dapat memahami apa yang diusulkan oleh Pemda Pesisir Selatan tersebut. Artinya bahwa kesepakatan kita Komisi 2 dengan pemerintah yang dilarang itu adalah merubah nama kabupaten. Misalkan daerah istimewa Minangkabau itu enggak boleh. Yang kedua meminta daerah khusus. Kemudian meminta daerah istimewa. Itu yang dilarang. Kita ini sekarang ini membahas alas hukum. Akan itu. Oleh karena itu Ketua, memang ini yang jadi persoalan di daerah. Penyebutan nama hampir boleh dikatakan 99%, kalau enggak 100%. Orang menyebutnya itu tadi, betul apa yang beliau sampaikan. Jadi menurut hemat saya tidak ada persoalan. Tak ada persoalan ya? Karena memang tidak merubah nama kabupaten kota yang disampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Gus kalau sarannya. Kalau Terima kasih Pak. Sudah diperkuat oleh Ninik Mamanya sekarang. Ya, saya kira sudah tak jadi soal. Kita masukkan saja sesuai dengan surat Bupati. Ya. Terima kasih. Terutama yang diperbutkan itu ya soal pendapatan daerahnya. Siap. Ya. Siap ya. Ya, pajak-pajak daerahnya itu larinya kemana? Ke Agam atau ke Kota Bukit Tinggi? Ya nih, sangat Pimpinan, ya, saya perlu klarifikasi apa yang disampaikan orang kampung ya, ada nggak salah nih. Ya, silakan. staf ahli tadi. Pak Gus. Jadi ketika itu saya maju jadi calon wali kota ketika itu. Siap. Jadi artinya persoalan ini tidak berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu. Tidak berpengaruh. Karena apa? Karena ketika keluar PP 84, itu pihak dari Kabupaten Agam menolak. Sehingga tidak bisa dieksekusi. Apa yang disampaikan oleh asisten tadi, beliau minta kepastian hukum. Bagaimana nih? PP-nya tidak pernah dicabut, tetapi eksekusi daripada PP tidak jalan. Nah, ini perlu kita bicarakan dengan Pak Menteri di dalam ini. Persoalannya di pelaksanaan apakah pilkada ataupun pileg tidak berpengaruh apa-apa terhadap PP 84. Artinya karena PP 84 tidak berlaku, tetap sajalah yang merupakan bahagian daripada daerah-daerah Kabupaten Agam menjadi daerah Kota Bukit Tinggi menurut PP itu dalam pelaksanaan yang disampaikan tadi tidak berpengaruh apa-apa. Cuma beliau minta bagaimana komitmen pemerintah pusat dalam hal ini, apakah PP itu akan diberlakukan atau tidak. Kalau tidak, tolong dicabut. Nah ini, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Gus Pardi. Kita tetap memberikan semacam kepastian. Ya, kalau memang tidak diakui Kabupaten Agam, itu PP dibuatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu dicabut ya, diminta untuk dicabut, diusulkan, nanti diusulkan. Tapi di kita, di dalam undang-undang itu kita masukkan. Siap. Kecamatan apa itu? Kecamatannya. Yang dua itu yang berbeda itu. Tadi 5 menjadi 3, 3 jadi 5. Ya, kalau kondisi existing sekarang pimpinan, kecamatannya 3. Kota Bukit Tinggi Real 3. Ya. Tapi ada penambahan kecamatan baru, tapi dengan nomenklatur baru. Nah itu di PP 84 nanti kami serahkan PP-nya ke sekalian ke sekretariat untuk dibahas. Nah di PP itu nama bukit kecamatan itu kembali berubah. Ada yang kecamatan yang awalnya Mandiangin Koto Selayan menjadi Bukit Tinggi Utara karena perluasan kota Bukit Tinggi menurut PP. Tetapi ini tidak bisa kita eksekusi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Uspardi karena memang penolakan dari pemerintah Kabupaten Agam.
Nah, jadi pemerintah Kabupaten Agam mengatakan kami tidak akan memberikan tanah itu, tidak akan memberikan wilayah itu. Ya, oke, otomatis kondisinya sekarang adalah berdasarkan 3 kecamatan saja pimpinan. Ya, tetap 3 kecamatan dengan kondisi yang lama ya. Yang lama saja. Gitu. Yang lama saja. Ya, cuman kami mohon ini diputuskan di dalam rapat. Kalau memang nanti akan memanggil wali kota atau bupati Agam, ya mungkin itu akan lebih baik untuk diselesaikan. Ya, nanti dalam rancangan undang-undang ini kita masukkan kecamatan yang lama saja. Iya, ya. Ya. Jadi otomatis dia tidak ada apa-apa lagi, tak berlaku lagi. Kalau ya usulan baru itu. Nah, kalau hal demikian pimpinan, kami juga kemarin ditemui oleh dari Kemendagri, katanya Pak Mendagri tetap pada posisi PP 84 ini jalan pimpinan. Jadi mohon saya pimpinan, mohon kami dari Bukit Tinggi ini dikelirkan dulu sebelum undang-undang pembentukan Bukit Tinggi menetapkan 3 atau 5 pimpinan. Baik, terima kasih sarannya. Nanti kita sampaikan kepada Kemendagri untuk mencatat, menarik kembali PP 84 itu. Karena hak itu hak Kabupaten Agam ya, hak daerah. Sebelum Pak Gus Pardi kami sampaikan, tadi beliau mengatakan pembahasan ini sungguh sangat efektif. Dapat dimaklumi Bapak, pembahasan undang-undang ini saja itu diawali dengan survei dulu tim ke tempat masing-masing. Mungkin ada juga yang Bapak ketahui sebagai bupati, ada juga mereka yang datang secara diam-diam untuk melihat dari dekat bagaimana betul Payakumbuh itu, bagaimana betul Kabupaten Agam, dan di mana bedanya dengan Bukit Tinggi. Dah survei mereka. Maka disiapkanlah naskah akademisnya. Kalau sudah naskah akademis siap, baru draft itu disiapkan bersama dengan tim yang ada di Badan Legislasi. Ada tim pengkajiannya di Badan Legislasi. Di Badan Legislasi kami dipanggil lagi, termasuk juga Komisi 2, membahas dengan konsep bahasan harmonisasi namanya, dan penyamaan konsep dan penyamaan pandangan, sehingga jadilah dia draft yang bisa diantarkan ke rapat Bamus untuk diserahkan ke Komisi 2. Di Komisi 2 kami membahasnya lagi, dan pada hari ini kita memasuki tahap terakhir membahasnya dengan Bapak dan Ibu semua untuk mendengarkan masukan kalaupun ada tambahan dari draft yang sudah kami siapkan itu. Jadi tahapan penyaringannya insya Allah mudah-mudahan begitu ya, walaupun nanti ada kesalahan, biasalah, dan itulah dia manusia. Terakhir kami silakan Pak Gus Pardi, tokoh kita dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak-bapak Kepala Daerah, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagaimana diungkapkan oleh pimpinan, insya Allah besok kami bersama pemerintah akan membahas daftar isian masalah terhadap rancangan undang-undang kabupaten kota yang jumlahnya itu adalah 26. 14 Provinsi Sumatera Barat, tadi kami Jambi dan Riau juga sudah melakukan kegiatan yang sama. Sebagaimana diulas bahwa mekanismenya cukup panjang, tadi sudah diungkapkan dan saya tidak perlu mengungkapkannya kembali. Namun pada hari ini dimaksudkan adalah check and recheck, atau memberikan informasi kalau seandainya apa yang kami siapkan rancangan itu belum atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi ranah bagi bapak-bapak yang sudah menyikapi dan menyampaikan beberapa hal. Pertemuan ini menurut hemat saya sangat-sangat luar biasa. Tadi disampaikan berbagai masukan dan saran. Apalagi dikatakan tadi terutama pesisir selatan itu banyak istilah-istilah yang perlu disesuaikan, dan ini tidak berpengaruh apa-apa sesuai dengan kesepakatan kami Komisi 2
bersama Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu momennya lah kini. Seperti juga yang disampaikan oleh Wali Kota Solo, terjadi debatable tentang aturan-aturan main yang mengatur sebuah lahirnya kabupaten kota itu. Sesuai dengan undang-undang sekarang, satu kabupaten, satu undang-undang. Makanya tadi dikatakan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi itu satu undang-undang. Ini tidak sesuai lagi, makanya kita revisi. Yang kedua, apa penyebab revisi? Ada undang-undang yang dibentuk itu masih dalam masa Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, momen yang sangat luar biasa kehadiran Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami masih membuka ruang kepada Bapak Ibu kalau ada yang masih dipermasalahkan. Baik nomenklaturnya, begitu juga istilah-istilah yang punya spesifikasi khusus bagi Sumatera Barat, itu membuka ruang. Yang penting adalah seperti yang saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kota Jambi dan Riau tadi, apa yang Bapak suarakan ini adalah merupakan kesepakatan, bukan hanya kepentingan Pemda saja. Artinya ini adalah juga merupakan representasi dari masyarakat atau DPR dan lain sebagainya. Sehingga undang-undang yang kita lahirkan jangan menimbulkan debatable. Ini tidak ada lagi di atas ini kalau kita berbangsa dan bernegara. Kita akan melakukan penataan terhadap undang-undang seluruh Indonesia. Jadi masih dibuka ruang kepada Bapak Ibu. Tadi dikatakan Pasaman Barat, ternyata di sebelah utaranya itu ada informasi tambahan. Jadi kalau seandainya nggak dilakukan rapat dengar pendapat umum sekarang ini, kami jangan disalahkan. Ini nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan. Kalau memang draftnya tidak ada, silakan dikonfirmasi. Coba ditelaah dan lain sebagainya. Kalau memang sudah final, jangan nanti. Ini adalah merupakan hasil dari pembicaraan kita bersama antara DPR bersama pemerintah dan daerah-daerah yang bersangkutan yang undang-undangnya itu direvisi, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disahkan. Barangkali demikian pimpinan. Jadi hari ini adalah merupakan konfirmasi, informasi, kemudian klarifikasi ranahnya hari ini. Dan masih terbuka ruang, tidak hanya dalam bentuk acara formal kita ini, bisa juga berkirim surat dan lain sebagainya, dan juga bisa langsung kepada staf kami yang tim ahli kami yang ada di samping kami ini. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Parti Gaus, Buya kita.